Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video presentasi dari makalah kami. Perkenalkan, saya Rama Nopita Zahra, NIM 24109133200023. Saya Ahmad Sami Hafiz dengan NIM 24109133100014. Saya Dinda Sotunisa dengan NIM 24109132200017. Saya Rana Maulida Prilia dengan NIM 24109132200029. Saya Fatimah Merani dengan NIM 24109132200022. Saya Rahel Kristi dengan NIM 24109131200017. Saya Siti Napisa dengan NIM 24109133200012. Saya Nur Amila Lia Rosyada dengan NIM 24109133200010. Saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 24109133200032. Saya Muhammad Hafli Syami Fadilah dengan NIM 24109132100020. Selamat menyaksikan. Pertama ada pembahasan yang diisinya ada latar belakang. Olahraga merupakan salah satu perilaku kesehatan yang dilakukan melalui pendekatan preventif yang dapat membantu meningkatkan kesehatan individu. Olahraga yang kurang mengakibatkan aktivitas fisik menjadi kurang dan berpengaruh terhadap pola hidup. Perilaku kesehatan merupakan salah satu sebuah perilaku seseorang yang ikut terlibat dalam pemeliharaan kesehatan untuk menghindari suatu penyakit. Perubahan gaya hidup yang menjurus ke barat dan pola hidup kurang gerak sering ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini menyebabkan perubahan pengetahuan dan sikap orang tua terhadap anaknya dalam pola makan. Pemilihan makanan tinggi kalori dan lemak seperti makanan olahan serba instan, minuman soft drink, makanan cepat saji, dan juga ada cemilan padat kalori rendah gizi. Gaya hidup sedentari diantaranya kurang aktivitas fisik menjadi faktor resiko independen untuk obesitas dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Karena dengan aktivitas fisik yang kurang, maka adanya ketidakseimbangan antara asupan dan penggunaan energi, di mana asupan lebih besar daripada penggunaan energi. Selanjutnya ada masalah. 1. Apa saja dampak dari pola makan yang tidak seimbang terhadap kesehatan tubuh? 2. Apa saja dampak kesehatan yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik? Dampak pola makan terhadap kesehatan fisik. Pola makan yang tidak teratur akan menyebabkan beberapa masalah pada kesehatan. Berikut adalah dampak negatif bagi kesehatan akibat pola makan yang tidak teratur. Yang pertama adalah gastritis. Gastritis atau yang dikenal oleh masyarakat yaitu sakit maag memiliki beberapa faktor yang menyebabkan gastritis ini. Yang pertama adalah pola makan yang tidak teratur. Yang kedua, mengonsumsi NSAID atau anti peradang non-steroid adalah obat yang memberikan efek analgesik dan antipiretik. Yang ketiga adalah merokok dan juga yang terakhir mengonsumsi kopi. Yang kedua ada diabetes. Diabetes adalah keadaan ketika kadar gula dalam darah meningkat atau melebihi batas normal. Mengutip dari jurnal karya Diffran Novel Bistara yang berjudul Hubungan Pola Makan dengan Kadar Gula pada Penderita Diabetes Mellitus, ketika pola makan yang diterapkan tidak teratur, maka akan terjadi ketidakstabilan kadar gula darah. Oleh karena itu, penerapan pola makan teratur pada penderita diabetes sangat penting agar kadar gula darah tetap terkontrol. Yang ketiga ada kenaikan berat badan. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan tubuh mengalami kenaikan berat badan atau obesitas. Obesitas ini adalah kondisi menumpuknya lemak dalam tubuh yang menyebabkan berat badan tidak ideal. Hal ini terjadi karena terganggunya jam internal tubuh yang mengatur tentang nafsu makan. Seseorang yang mengalami kelebihan berat badan akan malas untuk bergerak karena tubuhnya terasa berat. Ketika kita kurang bergerak, akan membuat tubuh kehilangan massa otot, dan jika hal itu dibiarkan, lama-kelamaan akan mengakibatkan berkurangnya kepadatan tulang atau osteoporosis. Lalu yang keempat ada kram perut. Kram perut terjadi karena beberapa gangguan pada lambung.
Ketika perut dalam keadaan kosong lalu diisi dengan makanan dalam jumlah yang banyak, maka dapat mengakibatkan kembung. Hal itu biasa terjadi pada beberapa orang yang memiliki kesibukan padat dan sering melewatkan waktu makan. Contohnya, ketika kita melewatkan sarapan, lalu makan siang dalam jumlah yang begitu banyak, maka akan mengakibatkan kembung dan kelebihan gas di dalam perut kita. Jika hal ini terus terjadi, maka perut akan terasa nyeri. Itulah beberapa alasan terjadinya kram perut karena pola makan yang tidak teratur. Dan itu juga pentingnya menjaga pola makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meski penerapan pola makan teratur memang tergolong sulit bagi sebagian orang karena dianggap sepele, terutama untuk mereka yang memiliki kesibukan yang cukup padat. Namun tanpa disadari, kita sering melewatkan waktu makan karena terlalu fokus dalam mengerjakan sesuatu, hingga pola makan menjadi berantakan dan membuat kondisi fisik menjadi sakit. B. Dampak pola makan terhadap produktivitas akademik. Yang pertama ada dampak pola makan terhadap produktivitas dan kesehatan. Pola makan yang buruk seperti konsumsi makanan tinggi lemak dan rendah nutrisi telah terbukti meningkatkan risiko obesitas. Obesitas sendiri seringkali dikaitkan dengan penurunan aktivitas fisik dan kemampuan kognitif yang dapat memengaruhi produktivitas seseorang termasuk dalam aktivitas akademik. Yang kedua ada hubungan gaya hidup dan pola makan dengan produktivitas. Gaya hidup dan kebiasaan konsumsi makanan cepat saji seringkali terjadi bersamaan, terutama pada individu produktif. Yang ketiga, pemahaman teori dalam mengubah perilaku. Menggunakan pendekatan health belief model untuk memahami perilaku kurangnya aktivitas fisik, pendekatan ini dapat diterapkan pada perilaku makan mahasiswa yang mungkin dapat diubah melalui peningkatan kesadaran akan dampak buruk pola makan yang tidak sehat terhadap performa belajar. Pendekatan ini menyoroti bagaimana pola makan dapat berdampak negatif pada produktivitas akademik melalui efek pada kesehatan fisik dan mental. Baik, dampak kesehatan akibat kurangnya aktivitas fisik, olahraga yang minim membuat aktivitas fisik menurun, dan berdampak pada gaya hidup. WHO merekomendasikan agar orang melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik sedang setiap minggu atau 75 menit aktivitas fisik berat setiap minggunya, atau gabungan antara aktivitas sedang dan berat dalam seminggu. Risiko penyakit tidak menular itu meningkat. Minimnya aktivitas fisik merupakan faktor utama atau risiko untuk penyakit seperti obesitas, lalu ada diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Aktivitas fisik membantu mengendalikan metabolisme tubuh, termasuk gula darah dan tekanan darah. Jika tubuh kurang aktif, metabolisme melambat, yang meningkatkan potensi terkena penyakit-penyakit itu. Penurunan kesehatan mental. Olahraga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental. Kurangnya aktivitas fisik bisa memicu masalah kecemasan, depresi, dan stres. Olahraga telah terbukti meningkatkan produksi endorfin, hormon yang dapat mengurangi stres dan memberikan perasaan bahagia. Gangguan sistem muskuloskeletal. Kekurangan aktivitas fisik dapat menyebabkan otot dan tulang melemah, sehingga meningkatkan risiko osteoporosis dan nyeri pada sendi. Otot yang tidak sering digunakan cenderung kehilangan kekuatan dan elastis, membuat tubuh kekurangan stabil dan lebih rentan mengalami cedera. Peningkatan risiko obesitas. Kekurangannya aktivitas fisik menjadikan tubuh tidak membakar kalori secara efisien. Jika ditambah dengan pola makan yang tidak sehat, berat badan akan mudah naik, yang pada akhirnya bisa menyebabkan obesitas. Pada keadaan ini tidak hanya mempengaruhi untuk penampilan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Kesimpulannya, gaya hidup sehat adalah pola hidup yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan emosional secara optimal. Dalam aspek pola makan, konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah, protein, dan karbohidrat kompleks sangat dianjurkan, sambil mengurangi makanan olahan, gula, dan lemak jenuh. Selain itu, menjaga hidrasi tubuh dengan cukup air minum juga penting. Aktivitas fisik secara teratur merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat. Olahraga seperti jalan kaki, jogging, atau yoga membantu menjaga kebugaran tubuh.
Kombinasi latihan kardio, kekuatan otot, dan peregangan juga dapat memberikan manfaat menyeluruh. Istirahat yang cukup dengan tidur 7-9 jam per malam sangat membantu memulihkan energi dan mendukung fungsi tubuh. Hindari kebiasaan begadang atau penggunaan gadget sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas istirahat. Mengelola stres adalah bagian lain yang tidak kalah penting. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau menjalani hobi dapat membantu menyeimbangkan emosi. Penting juga untuk memprioritaskan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain itu, menghindari kebiasaan negatif seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, atau penyalahgunaan obat-obatan akan berdampak besar pada kesehatan jangka panjang. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga sangat dianjurkan untuk mendeteksi dan mencegah penyakit sejak dini. Menerapkan gaya hidup sehat membutuhkan konsistensi dan komitmen, tetapi memberikan manfaat besar berupa energi yang meningkat, produktivitas yang lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada saran. Pola makan yang tidak teratur dan kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan produktivitas. Pola makan yang buruk seperti tidak teratur atau mengandung nutrisi rendah dapat memicu gangguan seperti gastritis, diabetes, obesitas, dan kram perut. Semuanya itu berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung, serta menurunkan kesehatan mental dengan memicu kecemasan dan depresi. Selain itu, pola makan buruk dan gaya hidup sedentari juga mengurangi energi dan kemampuan kognitif yang berdampak negatif pada produktivitas akademik dan pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola makan yang seimbang dan rutin berolahraga untuk mendukung kesehatan tubuh dan meningkatkan produktivitas. Daftar pustaka. Kami mengambil yang pertama gambaran sedentary lifestyle, aktivitas fisik dan keluhan pada tubuh karyawan usia produktif di kantor Balai Kota, Padang tahun 2021, Jurnal Kesehatan Kusuma Husada. Yang kedua, Jurnal Surya Medika pada tahun 2023. Terus yang ketiga dari Siregar tahun 2023, pengaruh pola makan dan kurangnya aktivitas fisik terhadap terjadinya obesitas. Jurnal Kesehatan. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.